Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan pajak penghasilan aset kripto. Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi, mengatur penciptaan unit baru, serta memverifikasi perpindahan aset. Contoh, Bitcoin, BTC yang digunakan sebagai penyimpan nilai. Ada juga Ethereum, ETH sebagai mata uang digital juga mendukung smart contract. Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka Bapepti, tetapi tidak diperlakukan sebagai alat pembayaran yang sah. Aset kripto jika dibandingkan dengan elektronik adalah sebagai berikut. Aset kripto merupakan komoditas digital, bisa diperdagangkan dan diinvestasikan, tetapi tidak sah untuk melakukan pembayaran di Indonesia. Aset kripto bisa disetarakan dengan emas digital yang bisa disimpan, dijual, atau dipakai di ekosistem blockchain, tetapi tidak bisa dibelanjakan. Sedangkan uang elektronik semisal Dana, e-money, OVO, dan GoPay semacam dompet digital berbasis rupiah yang bisa dipakai untuk berbelanja sehari-hari. Perbedaan e-money dan aset kripto bisa ditinjau dari alurnya. Alur uang elektronik dibandingkan alur aset kripto. Aset kripto itu melalui pembelian Bitcoin misalnya di exchange kripto dengan rupiah. Harga Bitcoin bisa naik turun, jual lagi ke BTC, ke rupiah lewat exchange. Tidak bisa dipakai langsung buat bayar kopi, ya, buat berbelanja, ya, maksudnya, ya. Sedangkan e-money itu semacam isi saldo, ya, yang bisa dilakukan pengisiannya lewat bank, Alfamart, atau transfer. Saldo langsung berubah sesuai nominal rupiah. Bisa untuk belanja sehari-hari, misalnya buat ngopi, nge-grab, pulsa listrik, dan lain-lain. Nilainya tentu tidak berubah, ya. Fungsinya jelas untuk transaksi sehari-hari. Sedangkan fungsi aset kripto lebih ke arah investasi, trading, atau akses layanan blockchain. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto. B. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau penambang aset kripto sehubungan dengan aset kripto dikenai pajak penghasilan. Penghasilan sehubungan dengan transaksi aset kripto meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi aset kripto berupa A. Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat. B. Tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau dikenal dengan istilah swap, dan atau transaksi aset kripto selain transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Penghasilan sebagaimana dimaksud dikenai pajak penghasilan pasal 22
dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang-barang mewah, dan bersifat final, serta dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam hal penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan pedagang fisik aset kripto, tarif penghasilan pasal 22 adalah 0,2% yang bersifat final dari transaksi aset kripto. Dikecualikan dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22. A. Hanya memberikan layanan dompet elektronik, e-wallet, hanya mempertemukan penjual aset kripto dan pembeli aset kripto, dan atau tidak memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto. Penghasilan sebagaimana dimaksud yang diterima atau diperoleh dari transaksi aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, pajak dikenai penghasilan pasal 22. Penghasilan dikenai pajak pasal PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dalam hal penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi, atau 0,2% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dalam hal penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi. Pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana dimaksud bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh penjual aset kripto dan dilaporkan melalui surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dalam hal penjual aset kripto merupakan wajib pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai persetujuan penghindaran pajak perganda dengan Indonesia. B. Menyertakan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri negara mitra atau jurisdiksi mitra P3B kepada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri. Contoh pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas jual beli aset kripto. 1. Contoh pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas jual beli aset kripto dengan mata uang fiat. Tuan A memiliki 1 koin aset kripto dan Tuan B memiliki uang rupiah yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto X. Pada tanggal 5 Mei 2025, melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto X, Tuan A menjual 0,7 koin aset kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin aset kripto pada harga 1 koin aset kripto sama dengan 500 juta rupiah. Pedagang aset
Pedagang fisik aset CryptoX sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bapepti. Nilai transaksi yang diperjualbelikan adalah 0,7 kali 500 juta rupiah, yaitu sebesar 350 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, pedagang fisik aset CryptoX wajib 1. Memungut pajak penghasilan pasal 22 kepada Tuan A sebesar 0,1% dikali 0,7 kali 500 juta rupiah menjadi 350.000 rupiah. Memungut pajak pertambahan nilai kepada Tuan B sebesar 1% kali 11/12 kali 12% dikali 0,7 dari 500 juta rupiah menghasilkan angka sebesar 385.000 rupiah. 3. Membuat bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan bukti pemungutan pajak pertambahan nilai berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pemungutan unifikasi. 4. Menyetorkan A. Pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut paling lambat tanggal 15 Juni 2025 dan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025. Melaporkan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pada surat pemberitahuan masa unifikasi masa Mei 2025 paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025 dan pemungutan pajak pertambahan nilai pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan masa pajak Mei 2025 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025. Contoh 2. Contoh pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas jual beli aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap. Pada tanggal 10 Mei 2025, Tuan B sebagaimana dimaksud pada contoh pada huruf A melakukan transaksi tukar-menukar swap 0,3 koin aset kripto F dengan 30 koin aset kripto G yang dimiliki oleh Nyonya C sebagai pelanggan pedagang fisik aset kripto X. Pada tanggal 10 Mei 2005 tersebut, nilai konversi aset kripto ke dalam mata uang rupiah yaitu satu koin aset kripto sama dengan 500 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, pedagang fisik aset kripto wajib 1. Atas penyerahan koin aset kripto F, memungut pajak penghasilan pasal 22 kepada Tuan B sebesar 0,1% kali 0,3 kali 500 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Dan B memungut pajak pertambahan nilai kepada Nyonya C sebesar 1% kali 11/12 kali 12% kali 0,3% kali 500 juta rupiah sama dengan 160.000. Yang sebelumnya ini bukan 150 juta ya, tapi 150.000 rupiah. 2. Atas penyerahan koin aset kripto G, A. Memungut PPh pasal 22 kepada Nyonya C sebesar 0,1% kali 0,3 kali 500 juta rupiah sama dengan 150.000 ya, sama dengan ini ya. B. Memungut pajak pertambahan nilai kepada Tuan B sebesar 1% kali 11/12 kali 12% kali 30 kali 5 juta rupiah sama dengan 165.000 rupiah. 3. Membuat bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22
dan bukti pemungutan pajak pertambahan nilai berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pemungutan unifikasi. 4. Menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2025 dan B. Pajak pertambahan nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025. 5. Melaporkan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pada surat pemberitahuan masa unifikasi masa Mei paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025 dan B. Pajak pertambahan nilai pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Mei 2025 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025. Demikian. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.